Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-6. Dalam Injil hari ini, mendekati hari raya Pentakosta ini, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dia memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan meminta Bapa untuk mengirim kepada mereka penolong atau penghibur yang lain, yakni Roh kebenaran yang akan bersama dengan mereka selamanya. Penolong ini akan mengajari mereka segala sesuatu dan mengingatkan mereka tentang semua yang telah Yesus katakan kepada mereka. Yesus menegaskan bahwa Dia tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu, karena Roh Kudus akan datang menyertai mereka. Ini mau menegaskan bahwa ketika kita merasa sendirian atau ditinggalkan, Tuhan selalu bersama kita. Melalui Roh Kudus, kita terhubung dengan Tuhan dan satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Yesus akan Roh Kudus merupakan sumber penghiburan dan pengharapan yang besar bagi para murid dan bagi kita semua. Roh Kudus bukan hanya konsep abstrak, tetapi kekuatan nyata yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita menerima sakramen, khususnya sakramen baptis dan sakramen krisma atau penguatan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik, kita percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus, yakni Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas, dari Allah Tritunggal itu. Dan melalui Roh Kudus kita menerima anugerah dan kekuatan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua akan karunia besar yang telah diberikan Yesus kepada kita dalam Roh Kudus itu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Faktanya, kita diundang ke dalam kehidupan Tritunggal, kehidupan persekutuan dan cinta. Roh Kudus itu juga akan mengajarkan kita segalanya dan mengingatkan kita semua yang telah dikatakan oleh Yesus kepada kita. Melalui Roh Kudus, kita diberi hikmat dan kekuatan untuk memahami dan menghidupi pesan Injil. Kita diberdayakan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Komunitas Kristen Perdana yang menjalani hidup penuh kasih, sehati sejiwa, sepenuhnya digerakkan oleh Roh Kudus. Begitu juga para rasul dengan semangat yang berkobar-kobar memberitakan kabar baik Injil dengan kuasa sedemikian rupa sehingga banyak orang yang dibaptis karena pewartaan mereka. Roh Kudus bertindak melalui mereka, mengilhami mereka untuk dengan berani mewartakan Injil dan melakukan tanda-tanda ajaib bahkan mukjizat. Dan ketika para rasul meletakkan tangan ke atas orang yang baru dibaptis, mereka juga menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa pewartaan Injil bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri. Bukan berasal dari kekuatan atau kehebatan kita sendiri. Kita perlu membiarkan Roh Kudus
bertindak melalui diri kita. Ketika kita membagikan kabar baik, Injil kepada orang lain, kita harus melakukannya dengan kesadaran yang mendalam akan kehadiran dan tuntunan Roh Kudus. Kita harus terbuka terhadap bisikan Roh Kudus, membiarkan Dia menggunakan kita sebagai alat kasih karunia dan kasih-Nya. Pada akhirnya, kasih kita yang kita nyatakan satu dengan yang lain adalah kasih Roh. Melalui Roh Kudus kita ditarik ke dalam kehidupan Tritunggal, dan Roh Kudus kita dapat saling mengasihi sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kita. Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita selalu terbuka oleh kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memperjuangkan kebaikan demi iman dan menjadi saksi Kristus yang berani dan setia di tengah dunia ini dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.